Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama dan waliullah yang punya banyak gelar. Di antara gelar beliau yang paling masyhur adalah Al-Ghautsul Adom, yang berarti penolong yang agung. Atau gelar yang sama adalah Wali Al-Kutub. Arti Al-Kutub sendiri adalah poros bumi, yang secara batiniah gelar ini mempunyai pengertian bahwa Wali Al-Kutub adalah poros dari semua waliullah. Artinya, Wali Al-Kutub adalah pemimpin dari para wali, atau juga disebut dengan Sultanul Aulia. Dengan merujuk kepada pendapat dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ulama yang menyusun pangkat dan makom dari para wali, ada ulama yang membedakan bahwa setiap Sultanul Aulia pasti adalah Al-Kutub, namun Wali Al-Kutub belum tentu Sultanul Aulia. Dan mengenai makom Al-Kutub bagi kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berikut ada satu riwayat yang menjadi pembuktian bahwa beliau adalah Al-Kutub, Sultanul Aulia, atau pemimpin para wali Allah pada masa itu. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki dari kota Baghdad yang datang menemui Syekh Abdul Qadir. Dikatakan oleh sebagian riwayat, bahwa laki-laki itu bernama Abu Said Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Baghdadi. Lelaki itu bercerita kepada Syekh, bahwa anak perempuannya yang bernama Fatimah telah diculik dari atas anjung rumahnya oleh jin, anaknya berparas cantik dan masih berumur 16 tahun. Mendengar cerita dari lelaki itu, Syekh Abdul Qadir pun berkata, "Pergilah kau pada malam hari, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kar. Carilah bonggol yang kelima, dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan di atas tanah di sekelilingmu. Saat kau membuat garisan, bacalah Bismillahirrohmanirrohim, dengan niat, bahwa yang membuat garis adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai rupa dan bentuk. Namun janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala pasukannya yang besar. Dia akan bertanya tentang hajatmu. Katakan kepadanya, bahwa aku yang menyuruhmu untuk datang bertemu dengannya. Ceritakanlah kepadanya tentang apa yang telah menimpa anak perempuanmu." Setelah mendengarkan semua petunjuk dari Syekh Abdul Qadir, lelaki itu pun pergi ke tempat yang telah diarahkan oleh sang Syekh. Setelah sampai di tempat yang dituju, lelaki itu melakukan semua arahan dari Syekh Abdul Qadir. Ia duduk menempati bonggol atau gundukan kelima di daerah reruntuhan rumah tua itu, lalu ia membuat garis lingkaran yang mengelilinginya di tanah dengan membaca kalimat basmalah, sambil mengitikadkan atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang mencoba mengganggu, tetapi jin-jin itu tidak mampu melintasi garis bulatan yang dibuat oleh laki-laki itu. Jin-jin itu datang silih berganti. Mereka datang dengan berkelompok. Satu demi satu kelompok jin datang mencoba mengganggu, namun tak satu pun dari semua kelompok jin itu yang mampu menembus garis lingkaran tadi. Sampai akhirnya, datanglah Raja Jin dengan menunggang seekor kuda dan disertai oleh banyak pasukan yang besar dan tampak hebat. Sang Raja Jin menghentikan kudanya di luar garis bulatan yang dibuat oleh lelaki itu. Dia bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diucapkan oleh lelaki itu, sang Raja Jin tiba-tiba langsung turun dari kudanya. Raja Jin itu bersujud dan mengecup bumi. Kemudian ia duduk di atas bumi, dengan diikuti oleh seluruh bala tentaranya. Raja Jin itu pun bertanya lagi kepada lelaki itu, "Permasalahan apa yang kau alami wahai manusia? Dan apa yang bisa kulakukan untukmu?" Lelaki itu pun menceritakan tentang anak gadisnya yang telah diculik oleh sesosok jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin kemudian memerintahkan kepada tentaranya agar mencari jin yang telah menculik anak gadis dari laki-laki itu. Beberapa waktu kemudian, seorang jin laki-laki dari negeri Cina dibawa ke hadapan sang Raja Jin, bersama dengan anak gadis manusia yang telah diculiknya. Raja Jin pun bertanya kepada jin Cina tersebut, "Kenapa engkau menculik anak gadis manusia ini? Apa kau tidak tahu bahwa dia berada di bawah perlindungan Al-Kutub?" Jin lelaki dari negara Cina itu menjawab. Ia mengatakan bahwa ia berani menculik anak gadis manusia itu karena ia berhasrat birahi kepadanya, dan dia tidak mampu menahannya. Setelah mendengar jawaban dari jin Cina itu, Raja Jin kemudian memerintahkan agar gadis itu dikembalikan kepada ayahnya. Si jin Cina pun melaksanakan perintah dari Raja Jin, namun sang raja tetap menghukum jin Cina tersebut dengan hukuman pancung. Melihat kejadian itu, si ayah dari sang gadis yang diculik merasa sangat takjub.
Ia mengucapkan kekagumannya kepada Raja Jin karena sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Raja Jin pun berkata, itu sudah pasti. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa melihat semua kelakuan jin-jin yang jahat dari tempat tinggalnya. Hingga banyak dari para jin yang berbuat jahat lari ke berbagai penjuru bumi yang jauh karena takut akan kehebatannya. Allah telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Al-Qutub bukan hanya bagi seluruh umat manusia, namun juga bagi seluruh bangsa jin. Demikian pengakuan dari sang Raja Jin atas makom kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat agung. Kisah ini tertulis dalam manuskrip Nahrul Qadariyah dan diriwayatkan sendiri oleh Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad Ali Al-Baghdadi, yang tidak lain adalah ayah dari Fatimah, gadis yang diculik oleh jin dari negeri Cina tadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab.